Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kita sudah beberapa waktu tidak bisa bersekutu bersama-sama karena situasi yang saat ini kita hadapi. Tapi walaupun kita bersekutu secara fisik tidak bisa kita lakukan, tetapi kita bisa tetap bersekutu di rumah masing-masing, di mana kita saling mendoakan dan saling mengingatkan. Saat ini saya akan memberikan renungan kepada setiap kita dari 1 Timotius 1 ayat 16a. Demikian firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Saya memberikan tema kecil kepada kita, yaitu bersabarlah. Jemaat yang dikasih Tuhan, wabah corona membuat hidup seluruh manusia itu semakin sulit. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap bersabar. Apakah arti bersabar itu? Apakah sabar sama dengan pasrah, yaitu menerima kenyataan karena kita tidak berdaya atau kita sudah tidak punya kekuatan lagi? Jika itu yang kita pahami, maka kita sudah salah karena Alkitab tidak mengajarkan seperti demikian. Kata sabar dalam bahasa Alkitab, yakni makrotumein, yaitu seseorang yang dibuat menjadi marah. Dan ia memiliki kemampuan, kesempatan, dan peluang yang besar untuk membalaskan kemarahannya. Tetapi ia memilih untuk tidak membalaskan sakit hatinya. Jika engkau tidak membalaskan sakit hatimu karena engkau tidak punya kekuatan, engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya uang, ataupun engkau tidak punya kesempatan, lalu engkau tidak membalaskan sakit hatimu itu, maka itu bukan sabar seperti yang dimaksud oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, dikatakan agar Timotius ini bersabar seperti Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus memiliki kuasa, memiliki kesempatan, dan memiliki kekuatan untuk membalaskan sakit hatinya, untuk membalaskan perbuatan orang-orang yang telah meludahinya, mencambuknya, dan menyalibkannya. Saya yakin percaya Yesus punya kuasa. Kalau ia mampu membangkitkan orang mati, kalau ia menyembuhkan orang yang sakit, karena ia adalah Allah, tentu ia punya kesempatan dan kekuatan untuk membalaskan orang-orang yang telah membuat ia murka. Tetapi kita akan lihat bahwa Yesus tidak membalaskan itu semua, padahal ia punya semua itu. Sehingga Paulus katakan kepada Timotius, "Hai Timotius, bersabarlah seperti Yesus Kristus." Yesus Kristus punya peluang, punya kekuatan, punya kemampuan untuk membalas orang-orang yang memperlakukannya tidak senonoh, tetapi Yesus tidak melakukannya. Dan hendaklah engkau Timotius meniru seperti Yesus, agar engkau tidak meluapkan amarahmu, dan bersabarlah seperti Yesus. Cuma yang dikasih Tuhan, ada seorang misionaris di Afrika. Ia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke salah satu suku yang primitif di Afrika. Sewaktu ia melayani di daerah itu, ternyata ia mengalami penolakan. Kepala suku di daerah itu sangat tidak menyukai misionaris ini, karena misionaris ini sudah mengganggu hidupnya, sudah mengganggu zona nyamannya. Lalu apa yang dilakukan oleh kepala suku itu? Ia mengambil istri dan anaknya, lalu dilemparkan
ke dalam sungai yang penuh dengan buaya. Dan ketika istri dan anaknya itu dilempar das, seketika buaya itu mencabik-cabik tubuh istrinya dan anaknya. Dan seketika itu juga istri dan anaknya mati. Lalu si kepala suku itu mengambil si misionaris dan dimasukkan ke penjara dengan tujuan agar ia menderita karena melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa istri dan anaknya telah dicabik oleh buaya. Ia bertujuan tidak membuat misionaris itu mati mudah, tetapi mati begitu menderita. Lalu dia dimasukkan ke penjara. Satu ketika Bapak Ibu kasih Tuhan, terjadi kebakaran yang hebat di daerah itu. Api telah menghanguskan rumah-rumah di daerah itu. Dan termasuk juga menghanguskan tempat ia dikurung. Si misionaris ini dikurung. Lalu ia punya kesempatan untuk melarikan diri karena pintu-pintu tempatnya untuk dikurung itu sudah terbuka. Lalu ia pergi keluar dan ia berencana akan melarikan diri dari daerah yang sudah hangus kebakaran itu. Namun sewaktu dia akan berusaha untuk lari, ia tertegun karena mendengar jeritan seorang anak yang minta tolong. Dan dia berpikir, wah, apakah saya harus lari atau tolong anak itu? Tetapi akhirnya ia pergi untuk menolong anak itu. Lalu ia dekap anak itu. Lalu si anak itu berkata, Pak, tolong saya, antarkan saya ke orang tuaku. Lalu si misionaris itu bertanya, siapakah orang tuamu? Lalu si anak itu berkata, orang tuaku adalah kepala suku di sini. Jemaat yang dikasih Tuhan, di sini si misionaris punya kesempatan, punya peluang untuk membalaskan sakit hatinya. Karena si kepala suku itu sudah membunuh istri dan anak-anaknya. Ia punya kesempatan dan peluang untuk melampiaskan sakit hatinya. Tetapi apakah ia ambil peluang itu? Tidak. Ia bersabar seperti yang dikatakan Alkitab. Tidak melampiaskan amarah walaupun ia punya peluang dan kesempatan. Lalu si misionaris itu berlutut berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang telah bisa kukorbankan, telah aku korbankan. Sekarang, aku juga akan pergi ke kepala suku itu membawa anak ini. Dan jikalau aku tertangkap dan dikorbankan kembali, aku rela. Tetapi kumohon ya Tuhan, bukakanlah pintu penginjilan bagi mereka, agar mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Lalu akhirnya si misionaris itu memeluk si anak itu dan membawa anak itu ke kepala suku. Saat ia berjumpa dengan kepala suku itu sedang panik dan berteriak-teriak mencari anaknya. Dan sewaktu kepala suku itu melihat anaknya dibopong oleh misionaris itu, ia tertegun dan heran. Bagaimana mungkin istri dan anaknya sudah kubunuh dan ia menyelamatkan anakku? Lalu dia bergumam dalam hati, kalau begitu misionaris ini bukanlah musuh, tetapi teman. Ia merasa sedih, ia merasa tertampar, karena ia telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada orang yang tetap bersabar kepadanya. Dan akhirnya singkat cerita, ia katakan kepada misionaris itu, hai misionaris, engkau bebas melakukan tugasmu di daerah ini dan tidak ada seorang pun yang mengganggumu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan itu adalah pintu penginjilan untuk membawa orang-orang di sana kepada Tuhan. Kenapa bisa? Karena ada seorang misionaris yang sabar. Ia punya kesempatan, ia punya peluang untuk membalaskan sakit hatinya.
ketika ia akan membunuh anak dari kepala suku, atau jangan membunuh dengan menelantarkan, membiarkan untuk mati, itu mungkin sudah akan membalaskan sakit hatinya. Tetapi ia tidak pilih itu. Ia tetap bersabar. Ia punya peluang, ia punya kesempatan, tapi ia tidak menggunakannya. Kenapa? Karena ia mau meneladani Yesus. Ia mau meneladani Timotius yang tetap bersabar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat sulit seperti sekarang ini, Tuhan menyapa kita semua untuk bersabar. Memang tidak mudah. Kita melihat bangsa kita porak-poranda. Kita mungkin punya kesempatan dan kemampuan ingin menulis sesuatu di media sosial kita untuk menghujat pemerintah kita. Mungkin menurut kita kurang tanggap, kurang cepat, kurang ini dan itu. Tetapi Tuhan menyapa kita di malam hari ini. Bersabarlah. Walaupun engkau punya peluang dan kesempatan, tapi jangan gunakan dengan sembarangan. Tetaplah bersabar. Atau mungkin usaha kita, toko yang kita jalani, ini sekarang lagi lesu. Tuhan katakan, bersabarlah. Atau mungkin permasalahan di rumah tangga, situasi tambah sulit, tetapi pasangan hidup kita itu melakukan hal-hal yang membuat kita sakit hati. Baik melalui kata-katanya yang merendahkan, menjatuhkan, atau mungkin melalui sikapnya, tindakannya. Tuhan katakan, bersabarlah. Walaupun kau punya peluang dan kesempatan untuk membalaskan sakit hatimu, tetapi Tuhan katakan, bersabarlah. Jemaatku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, di malam hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, situasi memang sulit. Wabah corona ini membuat kita ketar-ketir, membuat kita gelisah. Mungkin ada rasa khawatir, takut. Tetapi Tuhan katakan, bersabarlah. Dan ingatlah, kita masih punya Tuhan. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Ia tetap mengasihi kita di setiap musim dan di setiap situasi. Tuhan memberkati.